a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ada kelima, namanya fitnatil medsos. Mudah-mudahan Mandailing Natal diselamatkan dari fitnah medsos ini. Ini semuanya hadir ini kan karena tidak termakan isu kan? Iya kan? Kalau termakan isu mana mau mereka datang? Siapa yang mau ceramah? Ustaz Somad, nggak usah datang. Dia itu Ustaz radikal, kepala kau kena pukul. Tapi karena orang Mandailing Natal ini orangnya cerdas, orangnya tabayun, orangnya klarifikasi, tidak termakan isu, dia datang. Dan yang paling penting, orang Mandailing Natal itu duitnya banyak, betul. Dari mana Ustaz tahu duitnya banyak? Dia kalau nonton ceramah saya, dipilihnya yang 1 jam, bukan yang 5 menit dipotong, disebar sama orang tak bertanggung jawab. Makanya tonton ceramah Ustaz Somad malam ini yang full, yang lengkap dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, hanya di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah yang duduk di atas pentas, ada karpet, di atas karpet ada sajadah, lebih mulia daripada yang duduk di aspal di bawah? Boleh jadi yang duduk di bawah kena becek lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad yang di atas. Kenapa kalian aminkan pula? Maksud saya tadi Bu BKMT mau menghormati mereka, mengangkat harkat martabatnya. Jadi saya bilang, walaupun aku di atas pentasnya ada karpet, di atas karpetnya ada sajadah, aku dihormati dan dimuliakan, belum tentu lebih mulia daripada kalian yang ada di bawah. Diaminkannya pula. Amin. Sudah terlanjur amin, mau dimana lagi? Tidak bisa mau ditarik lagi. Tapi insya Allah kita semuanya masuk surga. Amin. Lama saya termenung. Apa yang Ustaz menungkan? Kok bisa-bisanya Bupati Mandailing Natal ini punya program insentif untuk guru mengaji, insentif untuk penggali kubur, insentif untuk penyelenggara jenazah, insentif untuk pondok pesantren, anak SD SMP wajib sholat subuh berjamaah. Ngapain dia urus itu? Iya kan? Untuk apa dia urus itu semua? Lama-lama saya berpikir, lalu saya tengok ada gambar di dinding rumah. Saya tengok ada tulisan Syekh Abdul Qadir bin Sabir Al-Mandili. Oh, ingat saya, ini yang dulu waktu saya menulis disertasi S3 saya tentang Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Di antara orang di Makkah yang beliau belajar, namanya Syekh Abdul Qadir bin Sabir Al-Mandili. Mandili, Mandailing Natal. Lahirnya tahun 1864. Meninggalnya tahun 1934. Lahirnya 1863. Meninggalnya 1934. Bisa diingat? Saya aja nggak ingat. Lahirnya 1863. Meninggalnya 1934. 11 tahun sebelum Indonesia merdeka, dia sudah meninggal di kota Makkah Al-Mukarramah. Ayahnya seorang ulama, namanya Syekh Sabir Al-Mandili. Anaknya juga ulama, namanya Syekh, siapa namanya? Abdul Qadir Al-Mandili. Dia punya anak namanya Syekh Ja'far bin Abdul Qadir Al-Mandili. Punya anak laki-laki, anak laki-lakinya itu punya anak lagi. Itulah dia Bupati Mandailing Natal. Sekarang saya tanya, lebih bisa menolong agama ini jadi ustadz atau jadi bupati? Bupati. Saya tahu jamaah bingung mau jawab. Nanti dijawabnya bupati, ustadz berhenti ceramah karena merajuk. Dijawabnya ustadz, insentif putus. Jadi lebih selamat diam. Memang yang paling enak itu diam aja memang. Makanya sekarang banyak orang diam biar supaya
selamat. Kalau mau selamat berarti diam. Aku gitu dia diam aja loh. Sekarang saya berceramah. Perhatikan fakir miskin, bantu anak yatim, tolong anak yang belum bayar uang sekolah, tolong janda-janda yang tua. Abdul Somad tak ada duit. Abdul Somad bukan orang kaya. Abdul Somad tidak bisa mencairkan APBD. Kan Abdul Somad bukan pejabat. Selesai dia ceramah, jamaah pun nyumbang duit. Pas ditengok 2000 perak. Tapi kalau saya punya kekuasaan jadi bupati, langsung tak perlu pakai ceramah, tak perlu khutbah, tak perlu tausiah, tak perlu bacakan ayat, tak perlu hafal hadisnya. Langsung aja semua PNS potong atas. Selesai. Mandailing Natal PNS potong atas 2,5%. Orang yang tak paham dia akan komplain. Apa ini ajaran Islam ini? Udah potong bawah, potong atas lagi. Tahu potong bawah? Sunat. Potong atas, gaji PNS potong 2,5%. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pendapatannya 85 juta, maka dipotong 2,5%. 85 juta itu dari perhitungan 85 gram emas. Karena zaman Nabi tak ada duit kertas, tak ada dolar, tak ada yuan, tak ada yen, tak ada pound sterling, tak ada ringgit. Pakai duit emas namanya dinar. Apa namanya? Dinar. Jadi kalau ibu mau anaknya lahir jadi emas, kasih nama anaknya dinar. Perak, dirham. Siapa yang punya 20 keping uang dinar, satu kepingnya 4,25 gram, 4,25 gram kali 20 keping. Kalau satu kepingnya 4,25 gram, 20 keping baru wajib zakat. Berapakah nisab zakat emas? Memang kalau orang belum makan malam susah mikir memang. Satu kepingnya 4,25 gram kali 20 keping berarti 85 gram. Sekarang kita tidak pakai emas, maka diduitkan. Kalau 1 gram emas, 1 gram emas sekarang sekitar 1 juta berapa gitu. Tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja lah. 1 juta 85 gram berarti 85 juta. Menurut Badan Amil Zakat Nasional, siapa yang punya gaji 6, sekian juta, maka dia sudah kena 2,5%. Gaji saya tak sampai 6 juta Pak Ustaz. Gaji kau memang tak 6 juta. Yang dihitung bukan cuma gaji guys. Yang dihitung itu semuanya total. Ada orang gajinya cuma 2 juta, tapi kalau di total pendapatannya bisa 20 juta. Karena ada uang sipa, uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Di total semuanya, biar supaya jangan menumpuk setahun, keluarkan tiap bulan. Cara ngitung 2,5% mudah. Kalau 1 juta 25.000, kalau 10 juta 250.000. Mudah-mudahan semua bapak ibu ini punya tabungan setahun 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Mudah-mudahan semua punya tabungan di atas 100 juta. Amin. Berarti zakatnya 1 tahun 2,5%, 2,5 juta. Banyak apa sedikit? Kalau orang yang hatinya subur, 2,5% itu belum ada apa-apanya. Coba kalau dibandingkan dengan penyakit buah pinggang, jantung koroner, diabetes meletus, sakit kanker, sakit mata, ada orang tak mau berzakat. Abdul Somad tidak akan datang. Orang Basnas tak akan memeriksa. Orangnya pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, bin apa lagi? Dan seterusnya, Bapak Ibu hafalah nasabnya. Duitnya 100 juta, tapi tak mau dizakatkannya. 2,5% tak mau dia keluar. Duitnya disimpannya sampai laku, sampai tak laku. Tapi apa yang terjadi? Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba telinga ini mendengung sehari semalam.
malam tak berhenti. Pukul kanan pindah ke kiri. Dua-duanya kena. Akhirnya pergi ke Malaka. Diperiksa sama dokter THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Dikekernya itu telinga. Nampaknya sarang Spiderman. Rupanya telinga kau tak pernah digosok. Tersumbat tainya udah 3 ton di dalam. Pas diobati, ini gendangnya sudah rusak. Jadi berapa harganya dok? Sebelah kiri 40 juta, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20, pas 100. Itu namanya duit hantu dimakan tuyul. Tapi di Mandailing Natal sudah tidak ada lagi itu. Kenapa? Karena zakatnya langsung potong potos atas. Betul itu. Doa-doa dari Syekh Abdul Qadir bin Sabir Al-Mandili. Ada satu dari anak cucu cicit keturunannya yang akan berdakwah nahi mungkar amar ma'ruf, bukan sebagai ustaz, bukan sebagai tuan guru, tapi menolong agama dengan kekuasaan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita ditundukkan hatinya kepada agama Allah. Dijadikan kekuasaannya sebagai amal soleh, bukan amal somat. Pas jam 10 15 menit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya nanti kita akan menghadap Allah. Yang akan kita bawa menghadap Allah itu, walaupun Abdul Somad ceramah kemana-mana membawa mikrofon, kalau saya mati, apakah penyelenggara jenazah ngasih mikrofon? Belum pernah. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, macam-macam yang sudah dilihat dipandang. Belum pernah saya melihat ibu-ibu meninggal bawa gelang rantai. Belum pernah saya lihat bapak-bapak meninggal bawa kartu kredit. Belum pernah saya lihat orang meninggal bawa BPKB STNK. Belum pernah ada orang mati bawa sepeda motor kesayangan. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat cuma 3. Yang pertama, maluhu, hartanya. Mobil-mobil yang mewah. Itu nampak mobil dari sini. Apakah mobil itu akan mengiring jenazah sampai ke pelataran parkir? Sampai pelataran parkir, sayang. Setelah itu si sayang buah hati belayan jiwa pun akan membawa mobil itu pulang. Digantinya STNK BPKB, namamu akan berganti dengan nama yang baru. Siapa dia? Bronis, berondong manis. Hari ini kau tertawa, tersenyum, tapi pas di jalan nanti pulang terpikir, betul juga kata Ustaz Komar. Tengok ibu ketawa. Mohon maaf ya Bu, kira-kira kalau mereka ini nanti meninggal, ibu mau ikut? Jelas. Yang akan kita bawa hanya amal soleh. Kaki yang melangkah malam ini, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Kaki yang akan naik ke masjid sholat subuh besok, berhasil tablik akbar di Mandailing Natal karena tak hujan. Ya, berapa banyak alim ulama yang berdoa. Kabarnya Mandailing Natal hujan terus berhari-hari. Bisa malam ini cerah tanpa ada halangan apapun. Kalau ada jamaah yang khawatir sakit, flu, demam, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Bahkan sebagian sudah duduk di dalam. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah pun berdoa kepada Allah, sehatkan kami ya Allah, sehatkan panitia ya Allah. Dan yang paling khusyuk doanya adalah ketua panitia. Pentas sudah kami pasang, balehu sudah, layar monitor. Ada saya di monitor tuh. Tengok dulu, tengok sini. Karena saya lebih besar di situ. Berdoa mereka, ya Allah, sehatkan Ustaz Abdul Somad sampai tanggal 14 ya Allah, sampai tanggal 16 ya Allah. Dan setelah itu mau mati-mati aja ya Allah. Yang penting sudah selesai kabupaten kami ya Allah. Oh, diambil kenapa enggak? Oh ini belum saya gelap jadi saya sangka kan hantu. Rupanya hamba-hamba Allah yang beriman.
Ittaqul zulma, jangan zalim, jangan aniaya. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman nanti akan jadi kegelapan pada hari kiamat. Kenapa Ustaz ingat gelap? Karena tak ada lampu di sini. Ini seperti mati lampu. Tapi nanti insya Allah kuburnya akan terang benderang. Kenapa? Karena sholat tahajud di waktu malam, karena sholat berjamaah. Mandailing Natal kabupaten yang religius, negerinya para ulama. Tidak boleh ada masjid yang kosong, mesti ramai dengan sholat berjamaah. Betul? Tengok besok subuh, tanda berhasil pengajian bukan karena jamaahnya ramai waktu tabligh akbar. Berhasil pengajian malam ini bukan karena Abdul Somad suaranya menggelegar. Berhasil pengajian malam ini standarnya adalah subuh besok. Ya Allah, mudah-mudahan subuh besok lebih ramai daripada sebelumnya. As-salatu khairum minan naum. Mana efek ceramah Abdul Somad yang menggelegar malam tadi? Hanya seperti debu yang dihembus angin. Ya Allah, masukkanlah isi ceramahku ini ke hati jamaah, sehingga mereka besok meramaikan sholat berjamaah subuh. Ya Allah, kenapa yang diurus Kabupaten Mandailing Natal ini cuma SD sama SMP saja? Karena SMA urusan gubernur, karena universitas mahasiswa bukan lagi menjadi urusan bupati. Menurut peraturan di negara kita, sekolah yang diurus bupati hanya sampai SMP. Tanggal hari Minggu, hari libur. Anak-anak kita tetap dididik sholat berjamaah. Allah bisa karena dibiasakan dia setiap hari Ahad. Anak-anak SMP sholat ke masjid hari subuh Ahad supaya terbiasa, dan kemudian habis sholat subuh buatkan pengajian khusus. Saya tanya itu anak-anak muda itu, kenapa kalian tidak mau ke masjid? Kami ini mau ke masjid Pak Ustaz. Terus kenapa kalian tak datang? Kami ini mau pengajian khusus anak muda. Kami udah datang, tiba-tiba Ustaz judul ceramahnya malam pertama di alam barzah. Kami mau cerita tentang masa depan, bagaimana kiat sukses menjadi pemimpin, bagaimana bisa ikut tes jadi TNI Polri, bagaimana selamat dari narkoba. Maka nanti dibuatkan pengajian khusus anak muda. Habis subuh, selesai subuh sholat subuh, zikir, baca Quran. Habis itu langsung silat pakai parang panjang. Setuju? Kok tiba-tiba Ustaz Somad ingat silat parang panjang? Tadi saya disambut di rumah Pak Bupati pakai parang panjang. Saya tengok mak gawat sekali. Nampaknya mau dites orang Mandailing Natal, rupanya untuk menari silat saja, untuk menunjukkan bahwa orang Mandailing Natal begitulah dulu melawan Belanda. Makanya Belanda tuh lari potong panting balik ke Amsterdam gara-gara golok yang panjang tadi. Abdul Somad tidak diusir dengan golok, dia disambut dengan tarian, disambut dengan silat. Mereka menganggap Abdul Somad bukan tamu datang dari Riau. Abdul Somad adalah orang Mandailing Natal yang pulang ke kampung halamannya. Betul? Jadi kalau cakap saya ini tidak seperti biasanya, kenapa Ustaz Somad itu tidak seperti ceramah di tempat lain? Saya sedang bercerita dengan tulang saya cerita dengan oci-oci saya cerita dengan keluarga saya. Yang saya sampaikan ini adalah dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nabi kalau selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bukan cuma orang yang mendekat, belalang mendekat juga. Begitu selesai salam, Nabi memandang ke belakang, dilihatnya dari ujung ke ujung, diperiksanya inspeksi mendadak. Apa kata Nabi? Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Kemana si fulan? Kemana si fulan? Kenapa si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Inilah hadis yang belum pernah saya amalkan seumur hidup.
Saya kalau selesai sholat belum pernah saya periksa jamaah. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Belum pernah. Kenapa? Karena saya tak ada kekuasaan. Kalau saya tanya, mana si fulan? Dia nggak ada. Mau saya mau apa? Tapi kalau saya jadi pemimpin bisa saya buat gitu. Mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala kantor? Mana yang berkepala? Mana yang tak ada kepala? Bisa apa tak bisa? Bisa. Kenapa? Karena pemimpin tidak hanya sekadar ditanya tanggung jawab tentang kepemimpinan, tapi tentang sholat anak buahnya, tentang baca Qur'annya, tentang pendidikan agamanya. Tidak ada alasan orang Mandailing Natal tidak bisa baca Quran, karena di sini negerinya qari-qari. Tidak ada alasan orang Mandailing Natal tidak bisa baca kitab kuning, karena saya ceramah ke Jambi. Saya tanya guru baca kitab kuning dari Jambi, dari mana kau belajar baca kitab kuning? Dari Mandailing Natal, pondok pesantren Mustafawiyah. Negeri ini negerinya para ulama. Jadi kalau ada orang Mandailing Natal tak pandai mengaji, tak bisa baca kitab kuning, tidak sholat ke masjid, tidak taat agama, kalian carilah kabupaten lain. Minta jadi pemain naturalisasi di tempat lain. Ini negerinya negeri para ulama. Kalau tak percaya, pergilah kalian dari ujung ke ujung Sumatera, cari di mana orang yang pakai sorban tidak malu pergi ke pasar, pakai sarung, pakai baju koko. Kenapa? Karena sudah menjadi budaya, karena sudah menjadi tradisi, sejalan, sudah menjadi kebiasaan. Orang semua teringat dan orang selalu bertanya ke saya, Ustadz pernah ke Mandailing Natal? Ustadz pernah ke Mustafawiyah? Ustadz pernah ke Purba? Ustadz, saya tak jawab. Saya tunjukkan aja videonya. Berarti kau belum nonton kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah bapak ibu bangga menjadi orang Mandailing Natal? Apakah adik-adikku bangga menjadi orang Penyambungan? Terserah kalian mau bangga tak bangga, bukan urusanku. Yang jelas bahwa aku sudah menyampaikan, halaka mru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang celaka adalah orang yang tak tahu siapa jati dirinya, tak tahu dia datang dari mana, tak tahu dia sedang berada di mana, tak tahu dia apa yang ada di negeri ini. Kau mesti sadar, kau tinggal di negeri para alim ulama, kau tinggal di negeri orang yang beridentitas, kau tinggal di tempatnya orang yang taat agama, kau tinggal menjadi pemimpin, menjadi panutan, menjadi orang yang diikuti, menjadi orang yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Somad datang hanya mengamalkan ayat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Apakah ada yang bisa saya sampaikan ini salah? Diam itu tanda setuju. Kalau ada anak gadis dipinang orang, mau kau nikah sama dia nak? Anak gadis itu menjawab atau diam? Diam. Kata Nabi, perempuan itu diam. As-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Apakah ada yang disampaikan Abdul Somad ini salah? Ya. Berarti tak setuju. Tapi kalau diam, berarti salah itu. Makanya anak gadis disuruh satu orang bertanya ke kamarnya sebelum akad, mau kau sama itu nak, mau meminang kau? Kata anak itu menjawab, aku jawab iya aja atau iya banget ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Mandailing Natal laki-laki dan perempuan tidak boleh bersatu di tempat yang sama. Laki-laki di sana, tak ada perempuan. Ada ku tengok macam-macam perempuan. Perempuan di sana, tak ada laki-laki. Orang ini tadi salah apa? Salah apa lagi? Nah, ada pun yang di tengah ini jalur bebas. Laki-laki tak perempuan. Ini media pers. Walaupun adik-adik anak-anak muda kita ini bukan ustadz, bukan ceramah, bukan guru, bukan alim ulama, bukan kiai, tapi boleh jadi pahala mereka lebih banyak daripada pahala Ustadz Somad. Kenapa?
Karena ceramah Ustaz Somad cuma sekali, tapi ceramah ini bisa ditonton berulang-ulang, itu karena rekaman. Ini kamar iklan ini hidup-hidup kan? Tengok ini lampunya tak ada yang hidup. Berapa kamera di tengah jalannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apalagi itu yang di bawah tenda sana. Ibu tadi kasih tenda, bapak tadi kasih. Mereka tenda biru macam pesta nikah. Kenapa mereka mesti pakai tenda? Karena dikhawatirkan kalau hujan turun kena korslet kabel-kabel, hilang nyawa Abdul Somad. Nyawa Abdul Somad letaknya di situ. Bisa ngomong sudah lebih 1 jam karena ini hidup. Coba kalau jahat orang tuh dimatikan ini. Nih, ini orang baik-baik semua. Jangan kita ukur orang baik karena jubahnya. Jangan kita ukur orang baik karena bajunya. Berapa banyak bajunya bukan baju ustaz, tapi hatinya ustaz. Berapa banyak bajunya koko, hatinya setan. Tapi sebaik-baiknya adalah, tapi jangan ceramah saya ini dibalik. Saya tak mau ceramah saya ini dibalik. Besok anak muda pakai celana pendek, tak pakai baju. Pasti tanya, kenapa kau tak pakai baju, pakai sarung? Yang penting hati. Nanti perempuan membalik ceramah saya. Tiba-tiba ada perempuan di Mandailing Natal tidak pakai jilbab, dibukanya hijabnya, nampak rambutnya, warnanya 3 macam sarang tawon. Sampai tawon pun bingung pulang. Ini macam sarang ini. Kok baunya lain gitu? Pasti tanya, kenapa kau gak bertudung? Kenapa kau tak pakai jilbab? Kenapa rokok pendek? Yang penting hati. Kita diajarkan zahir dan batin. Makanya ketika Idul Fitri kita minta maaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf zahir dan batin. Lagu kebangsaan Indonesia Raya juga menyiratkan dua-duanya penting. Bukan cuma batinnya, zahirnya juga. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Pum pum pum. Yangnya udah ada, tinggal bendera diberikan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap jaga Mandailing Natal, siap jaga Sumatera Utara, siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI. Takbir. Ini kalau tidak kita jaga kebersamaan ini, hancur Indonesia ini. Karena kita terdiri dari pulau-pulau, ratusan ribuan pulau. Afrika daratan saja, atasnya Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, tengahnya Kongo, bawahnya Afrika Selatan, isinya 50 negara, satu daratan, tapi negaranya pecah-pecah. Makanya mereka heran melihat Indonesia. Indonesia pulau, 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 tapi bisa menjadi satu negara. Terbang dari Banda Aceh ke Papua 8 jam, sama dengan terbang dari Indonesia ke Jeddah. Tinggal satu negara, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau kita jaga persatuan ini, kita menjadi kuat, kita menjadi hebat. Hari ini saya datang dengan menjaga persatuan. Makanya saya tidak dikasih baju putih. Baju yang saya bawa dari Pekanbaru warnanya putih. Sampai kemarin dikasih batik. Kenapa? Saya tak tanya. Tapi kalau boleh saya menerjemahkan. Dikasih warna-warni supaya simbol lebih indah warna-warni. Yang penting substansi maknanya menutup aurat. Ini macam-macam kepalanya ini, macam-macam baju jilbabnya. Ada yang warna hitam, ada yang merah, ada yang putih, ada yang biru, berwarna-warni macam-macam. Siapa yang paling mulia di antara kita? Yang paling mulia di antara kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemimpinnya pemimpin yang takut kepada Allah, sehingga tidak ada korupsi dan nepotisme. Ibu-ibunya takut kepada Allah, sehingga tidak ada yang menyantet suaminya.
Bapak-bapaknya takut kepada Allah sehingga tidak ada yang dilarikan pelakor. Ibu takut pula mengaminkan. Anak-anaknya takut kepada Allah sehingga semua anaknya berbakti kepada orang tua. Masyarakat Mandailing Natal takut kepada Allah, maka turunlah rahmat Allah sampai hari kiamat insyaallah. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk Mandailing Natal ini beriman. Apakah penduduk Mandailing Natal beriman? Wattaqau, bertakwa. Apakah penduduk Mandailing Natal bertakwa? Kalau penduduk Mandailing Natal ini syaratnya dua, beriman dan bertakwa, janji Allah, la fatahna alaihim barakat, kami turunkan barokat minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Dari langit turun hujan, dari bumi tumbuh kelapa sawit, tumbuh karet, tumbuh pinang, tumbuh sungainya ikan-ikan luar biasa. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat kami, akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Ke depan sudah, ke kanan sudah, ke kiri sudah. Saya tengok jamaah menengok ke bawah. Ada jamaah di bawah. Masya Allah, tabarakallah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dari 9 sampai jam 10.15, 75 menit kita bersama. Mudah-mudahan semuanya bernilai amal soleh. Mudah-mudahan menguatkan iman kita, menjaga persatuan kita, menjadikan Mandailing Natal tetap baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Diberikan anak keturunan penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Untuk segala kebaikan-kebaikan ini, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah di Mandailing Natal ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aziman mubarakan fih. Jadikan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara negeri yang penuh dengan keberkahan. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau ya Allah. Adillana tahta zilli arsyika. Ketika di padang mahsyar nanti berikan kami naungan di bawah singgasana arasy-Mu ya Allah. Yauma la dhilla illa dhilluk. Hari itu tak ada tempat bernaung kecuali Engkau. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin negeri kami, bil khusus Mandailing Natal. Jadikan kekuasaannya untuk menolong agama-Mu ya Allah. Jadikan pemimpin kami adil dan amanah, sehingga amanah itu menjadikannya orang yang beramal soleh di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali masyayikhina tuan-tuan guru kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Jangan Kau biarkan kami pulang kecuali dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya ya Allah.
wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia ampunkan, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang belum berjodoh jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa ajabta. Yang belum punya anak berikan anak keturunan yang soleh-solehah penghafal Quran. Allahumma difa'anul ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Mandailing Natal dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma taqabbal minna. Terimalah amal kami malam ini dan seterusnya ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai malaikat mencabut nyawa kami. Yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami akan dibangkitkan di padang mahsyar. Masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpakan kami di surga bersama para nabi, orang-orang soleh ya Allah. Bersama Syekh Abdul Qadir bin Syekh, bersama Syekh Abdul Qadir bin Syekh Sabir Al-Mandili, bersama Syekh Mustafa Husain Al-Mandili, bersama Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, bersama ulama dan guru-guru kami semuanya, bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Pulang dengan tenang. Jangan biarkan halaman masjid kotor. Bawa sampah-sampah, buang ke tempat sampah. Tunjukkan Islam agama yang bersih. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.